tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh. Jadi berarti semua Bapak mengatakan bahwa kalahnya Ganjar bukan karena kecurangan? enggak lah Pak. Emang kalah aja gitu? Kalah Pak. Bahwa penyebab kekalahannya apa aku udah tahu. Siapa kira-kira ahli strateginya saya juga tahu. Gitu loh. Jadi mereka infanterinya kekuatannya kayak apa saya tahu. Ini infanteri berlapis dan punya sniper. Jumpa lagi pemirsa di channel Parameter 99. Kali ini kita akan melihat video yang menarik di HUT PDIP yang ke-52. Dalam pidatonya Megawati mengatakan bahwa Ganjar Mahfud MD itu kemarin tidak kalah pada saat pertarungan Pilpres, tapi itu katanya sebuah rekayasa. Tetapi yang bikin ironi adalah salah satu kader PDIP, Bambang Pacul, itu tidak mengatakan demikian. Malah Bambang Pacul mengatakan bahwa PDIP ini benar-benar kalah. Tapi kenapa Bu Mega tidak berkata demikian? Apakah Bambang Pacul ini sudah tidak tegak lurus lagi kepada PDIP atau bagaimana? Mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Sombong banget. Jawa Tengah, wong diambil gitu ta. Terus aku cuma lihat-lihat weh, siapa sih wongi kan ngono. Terus aku meneng deh. Gua serang juga apa enggak ya? Jawa Tengah, terus Jawa Timur. Mana lagi? Sumut. Terus tempatnya Pak Oli. Mana lagi tuh? Pokoknya 5 ya. Terus aku tuh cuman mikir gini, kalau nanti saya benar-benar main silat banget gitu, terus kalau ada apa-apa terus piye? Saya kan merasa ini ada yang nggak clear ini. Kenapa pasukanku agak tumpul ini? Itu sebenarnya udah kerasa saya. Artileri yang bergelombang ini kan membuat saya, waduh. Tapi saya tidak mengira kekalahannya setajam ini, sedalam ini. Langsung sakit tuh Pak? Ya alhamdulillah Pak, guling Pak. Guling Pak. Rasanya orang kalah ngeri Pak. Kalau mau ikut PDI ya ikut, kalau enggak ya metu, ngono bae. Lah kok susah men toh? Ada yang mikir-mikir, keluar apa enggak ya? Keluar apa enggak ya? Keluar apa enggak? Gitu loh, bener loh. Loh aku bilang lah kok kamu terus minta-minta. Siapa yang mau keluar dari PDI? Ngomong. Di dalam pertempuran harus sportif. Saya, bagi saya, kalah, oh ya, lu lebih jago. Tapi bisa menang lagi dong. Maka saya bilang antitesa terhadap strategi ini gimana? Dipelajari. Ini yang harus dipelajari. Untuk 5 tahun lagi. Yes. Pertempuran nanti. Pertempuran nanti, ya. Apakah Pak Pacul akan running bisa mengalahkan antidotnya? Nanti akan kita lihat. Butuh waktu. Hipotesanya Pak. Iya. Hipotesisnya ini. Iya. Masih simptom nih ya. Iya, ini kan simptom. Simptomnya ini. Oke, kita analisis. Akhirnya udah sampai pada kesimpulan. Saya kalah kelas. Kami kalah kelas. Jadi komandan tempur mereka kelas A. Jadi berarti semua Bapak mengatakan bahwa kalahnya Ganjar bukan karena kecurangan? enggak lah Pak. Emang kalah aja gitu? Kalah Pak. Bahwa penyebab kekalahannya apa aku udah tahu. Siapa kira-kira ahli strateginya saya juga tahu. Gitu loh. Jadi mereka infanterinya kekuatannya kayak apa saya tahu. Ini infanteri berlapis dan punya sniper. Siapa Pak? Waduh Pak, kita sudah sama-sama paham. Gitu loh. Artilerinya bergelombang Pak. Wah, ini luar biasa. Ini ngeri ini ya Pak. Bisa nggak Pak Pacul antidotnya ini untuk dikalahkan? Ya kita butuh waktu lah. Saya pastikan pasukan ini
yang ditata ini lebih dari 3 tahun. Oke. Dan terkonfirmasi bahwa persiapannya sudah lebih dari 3 tahun. Gitu loh. Jadi kaget. Kaget Lawan kaget. saya kan merasa ini ada yang nggak clear ini. Kenapa pasukanku agak tumpul ini? Itu sebenarnya udah kerasa saya. Artileri yang bergelombang ini kan membuat saya, waduh. Tapi saya tidak mengira kekalahannya setajam, sedalam ini. Langsung sakit tuh, Pak. Ya alhamdulillah Pak, guling Pak. Guling Pak. Rasanya orang kalah ngeri Pak. Gitu loh. Pak Letkol kalau pernah suatu waktu nanti mimpin pertempuran, itu kalau kalah Pak, melihat pasukan kita bergelimpangan Pak. Benar. Stres Pak, kita yang stres Pak. Oh, stres, Pak. Banyak caleg kami nggak jadi Pak. Ambruk Pak. Di luar, ini kan survei kan kita tracing terus. Kita tracking. Bulan Januari masih oke. Pertengahan Januari, tiba-tiba turunnya jeblak. Gila nih saya bilang, ngeri ini aku bilang. Top. Marco top. Berarti nih Ganjar kalahnya kenapa? Komandan mereka jagoan. Oke. Komandan sono jago. Siapa yang bisa menggerakkan badai sekuat itu? Seluruh provinsi, seluruh kabupaten. Komandannya jago. Jago, kelas A, bos. Oh, yang biasanya gorong-gorong kami itu ada bener. Tumpul di lapangan. Kena sniper. Oh. Dan itu terkonfirmasi loh. Kan komandan PDIP juga jago, Pak. Apa itu mantan komandan PDIP pindah? Waktu itu saya merasa unggul. Waktu sebelum ini. Jadi Bambang Pacul, lu kalah, yes. Lu kalah jago, yes. Kalau katanya Pak Mahfud kan, Pak Mahfud bilang, ya saya pikir Pak Jokowi ada di sini gitu. Oh, kok batu? Monggo Pak, kalau Pak kok Mahfud batu? batu lah bos. Kok batu? Bapak batu saya terserem. Kalau bagi kita siapapun lawan. Siapapun. Strateginya tempurannya di lapangan. Dan saya akui saya kalah jago kok. Kita mau ngomong apa? Saya kalah jago, saya mengaku. Jadi Bambang Pacul, kamu dulu yakin ngerti elektoral? Yes. Sekarang mohon maaf. Saya orang kalah. Ilmu saya udah kalah pinter. Kalah baik. Dikalahkan ilmu saya. Sudah. Dulu kan saya bilang ini menang. Ini kalah. Oh no. Kan nggak mudah nih Pak Pacul mengatakan ilmu saya kalah jauh tuh nggak mudah lu ngomong gitu Pak. Di dalam pertempuran harus sportif. Saya. Oke. Bagi saya. Kalah. Oh ya, lu lebih jago. Oke. Tapi bisa menang lagi dong. Maka saya bilang antitesa terhadap strategi ini gimana? Dipelajari. Ini yang harus dipelajari. Untuk 5 tahun lagi. Yes. Pertempuran nanti. Pertempuran nanti, ya. Apakah Pak Pacul akan running bisa mengalahkan antidotnya? Nanti akan kita lihat. Butuh waktu. Dipelajari dulu. Ada waktu, misalnya, kenapa misalnya Karpov memenangkan tempur sama Anatoly Karpov, menang Karpov, pasti setelah pertempuran dipelajari dulu. Kenapa kita kalah dengan Irak? Misalnya, kan sama-sama dipelajari. Kita dulu punya pelatih sepak bola dari Belanda melakukan total football, nggak cocok. Kenapa? Aktornya untuk naik turun cukup kuatnya cuma 45 menit. Karena dada orang Indonesia menyimpan O2-nya itu lebih sedikit. Jadi gampang kena kelelahan. Ini adalah strategi yang tidak cocok dengan pasukan tempur di lapangan. Jadi harus merubah strategi. Tentu. Tentu ini nanti harus analisa bos. Pilpres ya. Pak, pileknya juga dikira hancur bos. Jangan dikira enggak.
Walaupun kita juara 1 masih Nah, kan tetap, masih. waduh ampun, Kan masih menang, Pak. masih menang bos, tapi kita paham. Saya sangat paham. Saya nggak paham. Kalau saya diejek sebagai komandan lapangan, saya diejek sama lawan sana. Tapi kan menang, Pak, masih, Pak. Ya disyukuri aja. Kan Tapi secara partai masih menang, Pak. disyukuri saja. Gitu. Tapi bagi saya, mohon maaf lah, bukan aku kemudian menyesali, tetapi saya tahu bahwa sesungguhnya pertempuran kemarin sangat berat. Ilmu saya sudah izin, ilmu saya ini sudah di copy paste dan dilakukan dengan lebih hebat. Oh, ATM. Ya, amati, tiru gitu kan. Ampun. Dengan pasukan yang lebih tertata, lebih Itu kan- rapi, Ya. dengan amunisi yang lebih hebat. Itu kan pilpres. Kalau pilkada jatuh, pilkadanya Pemainnya masih di sana, Pak. sama aja. Masih di sana. Bisa nggak kau pukulin nanti Pak Pacul? Ya, nanti kita lihat. Tapi kan kalau kata-katanya orang tua zaman dulu, kalau nggak bisa menang, gabung aja gitu. Iya kan? Saya diajarin gitu sama bapak saya dulu. Kalau kamu tidak bisa menang lawan dia, jadi teman, gitu. Gabung gitu. Nah, itu Om Deddy. Om let call. Saya tidak berada pada posisi itu. Yang pada posisi itu adalah Ibu Ketua Umum kami. Bambang Pacul pelaksana tugas lapangan, prajurit di lapangan. Saya bukan pengambil kebijakan itu. Kalau itu kebijakannya di Ibu Balik-balik lagi nunggu. Wah, kalau saya begitu kalau urusan. Tapi menurut bapak, kira-kira bakal gabung nggak? Begini, Ibu Ketua Umum kami hari ini masih diam. Diamnya Ibu Ketua Umum dimaknai apa? Ada yang maknai gelap, misalnya. Ada yang memaknai butuh perenungan. Ada yang maknai yang berbeda. Tapi saya pastikan Ibu Ketua Umum kami itu melakukan perenungan. Kita semua diminta untuk melakukan perenungan. Ibu merenung untuk bangsa dan negara ini. Tidak boleh Diganggu. gerusa-gerus. Biar Orang semedi Jawa. dulu. Gitu. Tidak boleh kuda-kuda. Beliau akan, pasti nanti ada waktunya. Beliau akan keluarkan. Bapak nggak ngusulin, ini Bu. Ini. Itu belum levelnya Bambang Pacul. Bambang Pacul itu ya prajurit saja. Tapi kan didengerin, Pak. Yang dengerin Om Deddy. Kalau di sana Bambang Pacul itu cuma prajurit. Kau selesaikan ini. Oh, siap. Oh, siap. Itu pelaksana, prajurit pelaksana lapangan. Gitu loh. Apakah keputusannya ada di saya? Tapi kan tadi Bapak bilang kalahnya telak gitu kan. Kalah strategi, kalah apa. Ya, gitu. dalam, Pak. Dalam ya? Dalam. Oke. Banyak yang membelot nggak, Pak? Enggak. PD Perjuangan enggak? Nggak ada yang membelot. Oh, enggak ada. 100% saya jamin. Enggak ada. Nggak ada yang membelot. Enggak. Lagi Gibran PDI, Pak, Perjuangan. Izin kan dari dulu udah pernah kita bahas. Oh, iya, Nanti jangan sebut lagi Pak Budiman Jatmiko. Kan rusak. Ya tapi kan ada artinya Pak kalau gitu Pak. Tadi kan mau bilang nggak ada. Itu enggak ada ketika pertempuran berlangsung. Kemudian yang bilang enggak ada. Udah nggak ada waktu itu. Oh, berdarah-darah semua, Pak. Berdarah-darah. Saya di lapangan, saya merasakan duka kawan-kawanku. Kalau nggak begitu, nggak saya minta kumpul tuh. Habis coblos. Itu kumpul ngapain Pak? Kumpul ngapain? Gini loh, Pak. Kalau pasukan patah, wajib bagi komandannya untuk merawat. Nah, gimana ngerawatnya? Kan Bapak ngumpulin. Yang bisa dirawat itu adalah emosinya dulu. Hmm. Kalau masih ada partai akan merawat Diko. Lu jangan duka. Ini adalah risiko dari sebuah perjuangan. Ini adalah risiko sebuah kekalahan. Don't worry. Ada waktunya kita kembali bangkit. Saatnya kita saling bergandengan tangan. Nanti jangan saling menyalahkan. Begitu, bos. Pesannya begitu, bos. Kalau kita nggak begitu, gimana? Ada kesetiaan antara yang dipimpin dan yang memimpin.
bersifat resiprokal. Kalimat ini keluar dari Jenderal Wismoyo Aris Munandar. Saya setuju. Harus ada kesetiaan antara yang dipimpin dan yang memimpin. Sifatnya resiprokal.